masih mali mapayani layo terjadi naya saru wasaru maya kasih narina dari imani nuwa mepa korea na wasaru I don't know ungkaye suci karawi injili piura ngoca kutu arwala kura rabana adira perkara yo pano ungkorima ya pada mansi namilejo dari pana lembai peburu alu ari abo rimpa ya idonama abo tambopi nona tandapi nona Papua anu baraima muna ni nane lo alaidoro goregi yau penano osano alaidoregi yau penano pampanya pasal 3 ayat 1 sampai 10 Tuhan kembali mengutus Yunus untuk masuk ke dalam kota Niniwe dan menyerukan pertobatan bagi para pembesar, pejabat, dan sampai pada lapisan penduduk di kota Niniwe. Setelah Yunus harus mengalami musibah di laut, panggilan yang pertama dia mencoba untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan ke Tarsis. Lalu Yunus harus ditelan ikan besar, tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Lalu perkenan Tuhan, dia dimuntahkan di pantai kota Niniwe. Kita merenungkan perjalanan Sinding yang bekerja memberitakan Injil kepada orang Papua pada kala itu, pada tahun 101 tahun sejak 5 Februari 1855 dan melahirkan GKI di tanah Papua tanggal 26 Oktober 1956. 101 tahun. Jadi Injil Otto dan Gessler bawa datang, kita terima, tapi pada saat itu gereja belum berdiri. Perjalanan yang panjang 101 tahun, tepat 26 Oktober 1956 barulah GKI berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memasuki era pekabaran Injil pada usia 171 tahun ini. 171 tahun pekabaran Injil di tanah Papua yang telah dilakukan sejak masa Sending sampai hari ini dan sampai Yesus akan datang. Bapak Ibu, pekabaran Injil ini jalan dari 171 tahun yang lalu hari ini sampai Yesus akan datang. Injil tetap ada di atas tanah dan negeri ini. Kita belajar bagaimana Yunus mendengar panggilan Allah dan dia pergi ke Niniwe. Dia ketemu pejabat, orang-orang besar di sana, sampai pada penduduk dan masyarakat di Niniwe, untuk menyebutkan kalau bertobat dari kejahatanmu dan memberi pengiriman tobat karena Injil menyelamatkan. Pertanyaannya, 171 tahun usia pekabaran Injil di atas tanah dan negeri ini, orang Papua sudah bertobatkah? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah hari ini yang bicara Injil saja, bicara firman saja, bicara Alkitab saja, tapi kita semua ini pasti ya. Untuk itu, Bapak Ibu, warga jemaat yang Allah berkati pada ibadah ini, khususnya lingkungan 1 posisi yang barat. Hari ini kita duduk merenungkan perjalanan pekabaran Injil. Otto dan Gessler datang pada saat itu Minggu 5 Februari 1855.
Dan catatan sejarah hanya bilang dan dia berlutut di pantai Mangsinang. Banyak teori di pasir putih dan berdua dan berdua bilang, jangan nama Tuhan kami ini. Ada nama yang disebut dengan nama Tuhan. Dan nama ini orang tidak bisa cabut lepas mengulang dia dan berbagai Papua. Hari ini tanah ini yang kaya yang subur, yang orang bilang surga itu yang jatuh ke bumi. Hari ini dengan caranya yang kosong, yang saya berdiri seperti tadi, anak-anak juga sekolah Papua menyanyi dengan betapa besar kasih Tuhan. Jadi pengaruh Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita terima Injil. Kita memaknai bagian ini. 100 pakai, kasih orang lain, terus jual sampai habis. Tanah yang Oto dan Gesel akan berlutut baru dondot dengan nama Tuhan. Kita injak tanah ini. Dan dokter bilang barang lain. Dan dokter sebut nama lain. Harap jemaat-jemaat pulang dari perayaan ini, ketong rubah ketong cara berpikir. Ketong rubah ketong kelakuan yang tara laku, karena ketong sudah terima Injil. Yunus pergi beritakan Injil, maka murka Tuhan Allah tidak turun. Kalau Niniwe tidak bertobat, saya pastikan murka tetap turun. Hari ini ketong bilang ketong terima Injil, tapi kalau Injil datang sudah menyelamatkan, tapi ketong tidak berubah, hati-hati. Hati-hati. Injil ketong terima untuk bertobat. Injil ketong terima untuk berubah. Injil ketong terima supaya ketong hidup di atas tanah leluhur ini. Dan Allah berkuasa atas tanah dan negeri yang ketong pijaki untuk masa depan anak-anak kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, terima Injil ya? Jangan betah, terima Injil ya? Dong pernah jawab saya, dong pernah jadi terima apa? Terima Injil ya? Siap untuk bertobat? Siap untuk bertobat? Stop maki-maki, stop mencuri, stop pemalas sembahyang. Jangan gereja lonceng gunting kain dayung timba air, bawa jaring keluar. Terima Injil 171 tahun. Bertobat dari kelakuan ini. Bertobat dari perbuatan. Yang tukang jalan masuk keluar orang ke kebun, mencuri sana sini, kasus pencurian, keluar masuk di jemaat pimpin, barang ini saja memenuhi. Pendeta, sapu siri itu hilang 3 pohon. Jadi saya datang pendeta, itu bisa sembahyang kok. Terlalu lebih, itu pencuri banyak. Pendeta kemarin datang kemari itu, sapu singkong semua dan cabut habis. Model tanah nih Injil tapi pencuri banyak.